Selamat datang di video pembelajaran kalkulus. Terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya sangat senang bisa menyapa Anda semua di pertemuan pertama ini. Dalam video ini, kita akan memulai perjalanan kita memahami salah satu cabang matematika yang paling menantang namun juga paling penting, yaitu kalkulus. Materi yang akan kita bahas kali ini berjudul Sistem Bilangan dan Bilangan Real. Materi ini akan menjadi fondasi utama sebelum kita masuk ke konsep-konsep lanjutan seperti limit, turunan, dan integral. Jadi, mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari beberapa konsep dasar yang akan sering kita temui sepanjang pembelajaran kalkulus. Materi yang akan kita bahas meliputi konsep dasar bilangan kompleks dan bagaimana bilangan ini memperluas pemahaman kita terhadap bilangan. Perbedaan antara bilangan imajiner dan bilangan real, termasuk cara membedakannya dan penggunaannya dalam matematika. Konsep bilangan rasional dan irasional, termasuk ciri khas dan contoh dari masing-masing. Penyajian bilangan real dalam bentuk desimal dan bagaimana kita bisa mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Interval dalam bilangan real serta simbol-simbol pertidaksamaan yang penting untuk menyatakan solusi matematika. Materi-materi ini akan sangat membantu kita dalam memahami konsep-konsep kalkulus di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum lanjut ke materi, apa teman-teman tahu apa itu bilangan? Mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu bilangan. Baiklah, kita akan lanjut membahasnya. Bilangan adalah inti dari semua konsep dalam matematika. Mereka digunakan untuk menyatakan banyak hal, kuantitas, ukuran, posisi, bahkan konsep yang lebih abstrak. Kita menggunakan bilangan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung barang, mengukur waktu, menghitung uang, dan sebagainya. Dalam matematika, bilangan tidak hanya digunakan dalam bentuk sederhana, tetapi juga dibagi ke dalam berbagai jenis tergantung pada sifat dan bentuknya. Pemahaman awal tentang bilangan sangat penting karena menjadi dasar dari semua operasi matematika, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Bilangan dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis. Yang pertama adalah bilangan kompleks, yaitu bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Bilangan real sendiri dibagi lagi menjadi bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk pecahan, sementara bilangan irasional tidak bisa. Di dalam bilangan rasional, terdapat bilangan bulat dan bilangan pecahan, dan bilangan bulat juga mencakup bilangan asli dan bilangan negatif. Klasifikasi ini akan sangat membantu kita dalam memahami sifat-sifat bilangan dan penggunaannya dalam operasi matematika yang lebih kompleks. Dalam matematika, kita menggunakan notasi khusus untuk menyederhanakan penulisan dan komunikasi konsep. Misalnya, kita menggunakan C untuk menyatakan himpunan bilangan kompleks, R untuk bilangan real, Q untuk bilangan rasional, Z untuk bilangan bulat, N untuk bilangan asli, dan simbol I untuk bilangan imajiner, yang merupakan akar dari -1. Dengan memahami notasi-notasi ini, kita akan lebih mudah membaca dan menulis ekspresi matematika yang rumit. Ini adalah bagian dari bahasa matematika yang harus kita kuasai sejak awal. Nah, setelah memahami notasi-notasi ini, sekarang mari kita lihat lebih dalam perbedaan antara bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner adalah bilangan yang melibatkan akar dari bilangan negatif. Secara konvensional, kita menyebut akar dari -1 dengan simbol I. Contoh sederhana adalah akar -4, yang bisa ditulis sebagai 2I. Bilangan imajiner sangat penting dalam banyak bidang ilmu, seperti teknik listrik dan mekanika kuantum. Di sisi lain, bilangan real mencakup semua bilangan yang bisa ditemukan pada garis bilangan, baik itu bilangan positif, negatif, nol, bilangan desimal, maupun pecahan. Bilangan real lebih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi fondasi utama dalam pembelajaran kalkulus. Untuk memahami bagaimana bilangan real berperilaku dalam operasi dasar matematika, mari kita pelajari sifat-sifat operasionalnya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis bilangan, mari kita fokus pada bilangan real. Bilangan real memiliki beberapa sifat dasar dalam operasi matematika. Pertama adalah sifat komutatif, yaitu hasil penjumlahan atau perkalian tidak berubah meskipun urutan operannya dibalik. Kedua adalah sifat asosiatif, yang menunjukkan bahwa pengelompokan dalam penjumlahan atau perkalian tidak mempengaruhi hasil. Lalu, ada sifat distributif, di mana perkalian dapat didistribusikan terhadap penjumlahan. Selanjutnya, bilangan real juga memiliki elemen identitas, seperti 0 untuk penjumlahan dan 1 untuk perkalian. Dan terakhir, setiap bilangan real selain 0 memiliki inverse perkalian,
yaitu 1 dibagi bilangan itu sendiri. Sekarang, mari kita pelajari sifat-sifat lain dari bilangan real, yaitu sifat urutan. Bilangan real juga memiliki sifat yang berkaitan dengan urutan atau perbandingan. Pertama, sifat trikotomi menyatakan bahwa untuk setiap pasangan bilangan real, hanya ada 3 kemungkinan hubungan. Mereka sama, atau salah satu lebih besar dari yang lain. Kemudian, sifat transitif memungkinkan kita menarik kesimpulan dari 2 perbandingan berurutan. Selain itu, terdapat sifat aditif dan multiplikatif, yang menunjukkan bahwa jika suatu bilangan lebih kecil dari bilangan lain, maka penambahan atau perkalian dengan bilangan positif akan menjaga hubungan tersebut. Pemahaman terhadap sifat ini sangat penting dalam menyusun dan memecahkan pertidaksamaan. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana relasi ini dituliskan secara matematis. Dalam matematika, kita sering menyatakan hubungan antar bilangan real dengan menggunakan bentuk pertidaksamaan. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa X lebih kecil dari Y, itu bisa juga ditulis sebagai X min Y kurang dari 0. Begitu juga untuk relasi lainnya X kurang dari sama dengan Y berarti X min Y kurang dari sama dengan 0, dan seterusnya. Penulisan seperti ini membantu dalam proses manipulasi aljabar dan penyelesaian soal. Selanjutnya, mari kita bahas 2 jenis bilangan real yang sangat penting dalam kalkulus, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai P per Q, dengan P dan Q merupakan bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional adalah 1/2, 3, atau min 4/5. Sebaliknya, bilangan irasional tidak bisa dituliskan sebagai pecahan P per Q. Contohnya adalah bilangan V dan akar 2. Ciri khas bilangan irasional adalah desimalnya tidak berakhir dan tidak memiliki pola berulang. Mengetahui perbedaan ini penting saat kita menyajikan bilangan real dalam bentuk desimal. Mari kita lihat beberapa contohnya. Bilangan real dapat disajikan dalam bentuk desimal. Bilangan rasional memiliki desimal yang berhenti atau berulang, seperti 1/4 sama dengan 0,25 atau 1/3 sama dengan 0,333. Sedangkan bilangan irasional, seperti akar 2 atau V, tidak berakhir dan tidak berulang. Pengetahuan ini akan sangat berguna dalam konversi antara bentuk pecahan dan desimal. Untuk memperdalam pemahaman ini, mari kita lihat bagaimana contoh bilangan rasional dan irasional diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita lihat beberapa contoh nyata penggunaan bilangan rasional dan irasional dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan rasional banyak ditemukan dalam kegiatan harian. Misalnya, ketika kita membagi kue menjadi 4 bagian dan mengambil 3 bagian, kita mendapatkan pecahan 3/4. Ini adalah contoh bilangan rasional. Contoh lain adalah saat kita membaca jam. Waktu seperti 1 jam 30 menit dapat dinyatakan sebagai 1,5 jam, yang merupakan bilangan desimal dan bisa ditulis sebagai pecahan 3/2. Sedangkan bilangan irasional muncul dalam konteks yang lebih ilmiah, tapi tetap dekat dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah penggunaan V saat menghitung keliling dan luas lingkaran, seperti saat membuat roda atau piringan. Nilai V adalah 3,141592, dan terus berlanjut tanpa pola yang berulang. Selain itu, saat kita mengukur panjang diagonal layar televisi atau laptop yang berbentuk persegi panjang, kita menggunakan rumus yang melibatkan akar 2, yang juga merupakan bilangan irasional. Nilai akar 2 adalah 1,414213, dan seperti V, tidak pernah berakhir dan tidak berulang. Dengan memahami penerapan bilangan rasional dan irasional dalam kehidupan nyata, kita dapat melihat bahwa matematika bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga sangat relevan dalam dunia nyata. Setelah memahami aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sekarang mari kita pelajari salah satu metode untuk mengubah desimal berulang menjadi pecahan, yaitu metode Euler. Metode Euler adalah cara klasik yang sangat berguna untuk mengubah desimal berulang menjadi pecahan. Kita kalikan bilangan desimal tersebut sehingga bagian berulang menjadi angka bulat, kemudian kurangi hasil tersebut dari versi awalnya untuk menghilangkan bagian berulang. Misalnya, 0,121212. Bisa dikalikan dengan 100 menjadi 12,121212, lalu dikurangi dengan 0,121212. Sehingga menghasilkan 12. Kemudian kita peroleh pecahan 12/99, yang dapat disederhanakan menjadi 4/33. Selain metode Euler, ada juga metode lain menggunakan deret tak hingga. Metode deret tak hingga adalah pendekatan lain untuk mengubah bilangan desimal berulang menjadi pecahan dengan menggunakan rumus deret geometri. Contohnya, jika kita punya deret 12/100 ditambah 12/100 pangkat 2 ditambah
maka A sama dengan 12/100 dan R sama dengan 1/100. Menggunakan rumus deret geometri tak hingga, X sama dengan A per 1 min R, kita memperoleh hasil yang sama yaitu 4/33. Kedua metode ini saling melengkapi dan memperkuat pemahaman kita tentang hubungan antara desimal dan pecahan. Sekarang, mari kita uji pemahaman kita dengan beberapa latihan soal. Sekarang saatnya untuk mencoba menerapkan metode yang telah kita pelajari. Silakan ubah bilangan desimal berulang berikut ke dalam bentuk pecahan. 0,181818, 0,234234, dan seterusnya. Gunakan metode Euler atau metode deret tak hingga sesuai dengan kenyamanan kalian. Latihan ini akan membantu memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam mengubah bentuk bilangan. Setelah latihan ini, kita akan mulai membahas simbol-simbol yang digunakan dalam pertidaksamaan. Dalam matematika, kita menggunakan simbol-simbol khusus untuk menunjukkan hubungan antara dua bilangan. Simbol panah ke kiri berarti lebih kecil dari, sedangkan panah ke kiri di bawahnya ada setrip berarti lebih kecil atau sama dengan. Begitu juga dengan panah ke kanan untuk lebih besar dan panah ke kanan di bawahnya ada setrip untuk lebih besar atau sama dengan. Penggunaan simbol ini sangat penting terutama saat menyusun dan menyelesaikan pertidaksamaan. Mari kita lihat bagaimana simbol-simbol ini digunakan dalam konteks interval bilangan. Interval atau selang adalah himpunan bilangan real yang berada di antara dua nilai tertentu. Misalnya, jika X berada di antara A dan B, kita bisa menulisnya sebagai A kurang dari X, kurang dari B, yang disebut selang terbuka. Jika batas A dan B termasuk dalam himpunan, kita menyebutnya selang tertutup, dan ditulis A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Dalam notasi interval, selang terbuka ditulis sebagai buka kurung A, B tutup kurung, sedangkan selang tertutup ditulis sebagai buka kurung siku A, B tutup kurung siku. Mari kita lihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada slide berikutnya. Konsep interval tidak hanya berguna dalam teori matematika, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, mari bayangkan suhu ideal untuk menyimpan bahan makanan di dalam lemari pendingin. Misalnya, suhu ideal berada di antara 2 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius. Maka, kita bisa menyatakan suhu yang boleh diterima sebagai interval buka kurung siku 2, 5 tutup kurung siku, karena suhu 2 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius masih termasuk dalam batas yang aman. Contoh lainnya adalah ketika kita menentukan zona usia untuk perlombaan anak-anak, misalnya hanya anak usia lebih dari 6 tahun dan kurang dari 12 tahun yang boleh ikut. Maka, rentang usia tersebut dapat ditulis dalam interval buka kurung 6, 12 tutup kurung. Dengan memahami bagaimana interval digunakan dalam kehidupan nyata, kita bisa lebih mudah mengaitkan konsep matematika dengan situasi yang kita alami sehari-hari. Sekarang, mari kita bahas contoh selang terbuka secara spesifik. Sebagai contoh, misalkan X adalah bilangan real antara 2 dan 6, tetapi tidak termasuk 2 dan 6. Maka kita menyebut ini sebagai selang terbuka. Dalam notasi interval, kita tulis sebagai buka kurung 2, 6 tutup kurung. Pada garis bilangan, titik 2 dan 6 biasanya dikosongkan atau digambar sebagai lingkaran terbuka. Selanjutnya, mari kita lihat contoh selang tertutup, di mana batas-batasnya termasuk dalam himpunan. Kita ambil contoh lain, 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7/2. Ini berarti X adalah bilangan real yang berada antara 0 dan 7/2, dan kedua nilai batasnya termasuk. Dalam notasi interval, kita tulis sebagai buka kurung siku 0, 7/2 tutup kurung siku. Dalam garis bilangan, titik 0 dan 7/2 digambar dengan titik penuh atau lingkaran yang diarsir, menandakan bahwa batas tersebut termasuk. Setelah memahami ini, mari kita lihat bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan dan menuliskannya dalam bentuk interval. Mari kita coba sebuah soal. Misalnya, 2 plus 5x kurang dari 3x min 6. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah 5x min 3x kurang dari min 6 min 2, maka 2x kurang dari min 8 dan hasilnya adalah x kurang dari min 4. Artinya, himpunan solusi dari pertidaksamaan ini adalah semua bilangan real yang kurang dari min 4. Dalam notasi interval, ini ditulis sebagai buka kurung min tak hingga, min 4 tutup kurung. Pemahaman ini sangat penting dalam menyelesaikan soal-soal aljabar. Kita akan lanjut dengan pembahasan khusus tentang operasi kuadrat dalam pertidaksamaan. Ketika kita bekerja dengan pertidaksamaan, penting untuk berhati-hati saat mengkuadratkan kedua ruas. Sebagai contoh, min 4 kurang dari 1 benar, tapi saat dikuadratkan, buka kurung min 4 buka kurung kuadrat sama dengan 16 lebih dari 1 kuadrat sama dengan 1, yang menyebabkan arah ketaksamaan berubah.
Oleh karena itu, kita tidak bisa langsung mengkuadratkan pertidaksamaan kecuali jika kita yakin bahwa semua bilangan bernilai positif. Ini penting agar kita tidak salah dalam menyimpulkan hasil. Mari kita lanjutkan dengan bentuk khusus lainnya yang melibatkan nilai mutlak. Kadang-kadang kita menemui pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Misalnya, jika X kurang dari Y, maka ini setara dengan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Artinya, kita bisa mengkuadratkan nilai mutlak untuk membandingkan besar kecilnya bilangan. Contohnya, 2 kurang dari 3 berarti 4 kurang dari 9, yang memang benar. Ini adalah teknik sederhana yang sangat membantu dalam menyelesaikan pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Untuk menguji pemahaman kita, mari kita kerjakan latihan berikut. Sekarang waktunya untuk melatih kembali pemahaman kita. Silakan kerjakan soal-soal berikut. 3x min 2 lebih dari x plus 4, min 2 buka kurung x plus 1 tutup kurang dari sama dengan 6, dan x kuadrat min 4x kurang dari 0. Setelah menemukan solusinya, gambarkan hasilnya dalam bentuk interval pada garis bilangan. Latihan ini penting untuk memastikan bahwa kita benar-benar memahami cara menyelesaikan pertidaksamaan dan menuliskannya dalam bentuk interval. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai sistem bilangan dan bilangan real. Materi ini adalah fondasi penting yang akan mendukung pemahaman kita terhadap berbagai topik lanjutan dalam kalkulus, seperti limit, turunan, integral, dan sebagainya. Dengan memahami sistem bilangan secara menyeluruh, kalian akan lebih siap dalam mengerjakan soal-soal matematika yang lebih kompleks ke depannya. Saya harap penjelasan yang disampaikan dalam video ini dapat membantu kalian memahami konsep-konsep dasar ini dengan lebih mendalam. Jangan ragu untuk mengulang video ini, mencatat poin-poin penting, dan mencoba latihan-latihan soal yang telah disediakan. Praktik dan konsistensi adalah kunci keberhasilan dalam belajar matematika. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai akhir. Tetap semangat, teruslah belajar, dan jangan takut untuk mencoba serta bertanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, di mana kita akan membahas materi kalkulus yang lebih kompleks dan menarik. Selamat belajar dan sampai jumpa, kami dengan senang hati akan membantu kalian. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai akhir. Tetap semangat, teruslah belajar, dan jangan takut untuk mencoba serta bertanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, di mana kita akan membahas materi kalkulus yang lebih kompleks dan menarik. Selamat belajar dan sampai jumpa.